Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi. Mudah-mudahan tadi masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bertemu lagi di semester 2 dalam mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Langsung sekali lampu, yaitu saya langsung Pak Nasrullah. Hari ini di bab pertama kita akan membahas tentang meneladani sifat-sifat mulia dari Rasulullah, ya, meneladani sifat mulia dari Rasulullah, ya. Jadi itu kita awali yaitu tentang pengertian iman kepada Rasul. Sebelum kita meneladani sifat mulia beliau, marilah kita harus paham yaitu iman, ya, percaya bahwa Rasul itu ada. Kepentingan untuk wajib mengimani, ya, iman mendorong seorang untuk berbuat secara teratur. Jadi iman kepada Rasul ini merupakan iman yang keempat, ya. Iman yang keempat. Iman kepada Rasul berarti meyakini adanya bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang selalu menyampaikan dan memberikan tugas menyampaikan wahyu kepada umat manusia sebagai pedoman hidup di dunia dan di akhirat. Kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, ya, utusan Allah untuk menyampaikan wahyu, ya, menyempurnakan akhlak. Wa istu liutami memakarimal akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya, akhlak manusia pada akhir zaman nanti, ya, itu. Yang pertama yaitu kita selanjutnya membahas tentang tugas-tugas Rasul menyampaikan agama tauhid. Itu yang pertama, tugas Rasul yang pertama itu menyampaikan agama tauhid. Nabi dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Tuhan itu esa, ya, Tuhan itu satu, Allah Subhanahu Wa Taala tentunya. Rasul bertugas menegaskan tentang kepercayaan manusia yang benar, yaitu hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua itu membawa peringatan dan kabar gembira. Jadi Rasul itu selalu memberi kabar gembira dan peringatan-peringatan kepada umat-umatnya. Jadi tidak ada ya Rasul itu memberikan kabar buruk atau, ya, kabar menyedihkan, tidak ada, ya. Selalu memberikan kabar gembira. Apabila ada kabar buruk itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memiliki tugas memberikan kabar gembira bagi umatnya yang beriman dan beramal soleh. Nabi dan Rasul juga memberikan peringatan bagi orang-orang yang ingkar, ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan menerima balasan berupa kebahagiaan dunia akhirat. Bagi orang ingkar, ya, mendapatkan balasan penderitaan nanti di dunia pun di akhirat. Nah, itu tadi, ya. Selanjutnya yaitu menjadi teladan yang baik, ya. Sikap, ya, dan perbuatan para rasul menunjukkan akhlak yang terpuji sehingga harus menjadi teladan bagi umat manusia. Menjelaskan cara kepada manusia untuk memuliakan dan membesarkan nama Allah dalam bentuk kegiatan, ya, dalam bentuk tingkah laku, ya, ibadah, ya, menjauhi larangan-larangan Allah, ya, itu menjadi contoh, ya, yaitu untuk para umat manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Sekarang yaitu ke pokoknya, yaitu meneladani sifat-sifat para rasul. Yang pertama yaitu kita di sifat wajib, ya, sifat wajib, sifat yang harus diwajibkan, ya. Ya, ini ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona. Jadi sidik itu artinya selalu berkata benar, tidak pernah berdusta, ya. Apapun yang dikatakan selalu mengandung kebenaran. Itu adalah sidik. Jadi kita harus berusaha seperti ini, ya. Sidik mempunyai sifat sidik, selalu berkata benar, tidak pernah berbohong, ya. Tidak pernah berbohong, selalu berkata benar. Apabila melakukan kesalahan, ya harus jujur melakukan kesalahan, ya, tidak boleh berbohong, tidak boleh berdusta. Nah, itu. Yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya.
Tiap rasul ya selalu menjaga dan menunaikan amanah yang dipikul di pundaknya. Perbuatannya selalu sama dan perkataannya. Ya. Amanah itu eh, menyampaikan ya, dapat dipercaya. Apabila disuruh untuk menyampaikan wahyu, ya disampaikan wahyunya, tidak untuk dirinya sendiri. Ya, kalau contoh di kita kehidupan sehari-hari sifat amanah yaitu eh, dapat dipercaya atau menyampaikan ya. Kita harus menjaga amanah tersebut. Misalnya diberi jabatan menjadi ketua OSIS atau menjadi ketua organisasi yang lainnya, ya harus bisa amanah, harus mengemban amanah tersebut, dapat dipercaya. Seperti itu ya. Yang selanjutnya nomor 3 itu tabligh, artinya menyampaikan. Eh, Rasul selalu menyampaikan wahyunya ya, wahyu yang disampaikan dari Allah selalu disampaikan kepada umat. Yang keempat, yang terakhir di sifat wajib ini yaitu cerdas atau fatona ya. Rasul ya memiliki sifat yang kecerdasan yang sangat tinggi ya, pemikiran yang jernih ya, penuh kearifan dan bijaksana. Dia akan mampu mengatasi persoalan yang paling rumit tanpa harus meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Nah, itu adalah fatona, yaitu mempunyai sifat cerdas. Beda orang pintar sama orang cerdas itu beda. Ya, kalau cerdas itu bisa mengambil solusi atau mengambil tingkah laku yang tepat untuk sesuatu hal yang dikiranya kurang bagus atau kurang tepat. Nah, itu adalah fatona atau orang-orang yang cerdas. Selanjutnya yaitu sifat mustahil, sama juga ada 4. Ada kadzib, ada khianat, ada kitman, dan ada balada. Kadzib artinya dusta ya. Tidak mungkin para nabi dan rasul berdusta ataupun berbohong ya, tidak menyampaikan. Tidak mungkin, kita juga tidak boleh ya. Kita harus bisa mencontoh sifat mustahil rasul dan nabi ini. Ya, kadzib tidak boleh kita berdusta, berbohong itu tidak boleh. Ya, itu perbuatan yang dibenci oleh Allah, berbohong. Ya. Yang kedua itu khianat, tidak dapat dipercaya. Nah, ini Nabi dan Rasul tidak mungkin berkhianat. Kita juga sebagai umatnya tidak boleh berkhianat. Apabila ada teman kita yang sudah percaya kepada kita, maka jangan disia-siakan kepercayaan itu ya. Maka harus kita jaga kepercayaannya, persahabatan agar terjalin persahabatan yang baik antar teman seperti itu. Selanjutnya yaitu kitman, artinya menyembunyikan. Ya. Jadi Nabi dan Rasul tidak mungkin menyembunyikan ya, selalu disampaikan wahyu-wahyu ya yang dari Allah selalu disampaikan, tidak mungkin disimpan untuk dirinya sendiri, selalu disampaikan kepada umatnya ya. Sama juga kita juga harus tidak boleh menyembunyikan atau kitman. Apabila kita disuruh untuk menyampaikan dipanggil bapak ibu guru ya kantor, nanti disuruh menyampaikan ke teman-temannya, ya disampaikan ke teman-temannya semua dan harus sesuai apa yang diperintahkan, dan yang disampaikan ke teman-temannya harus sesuai, tidak boleh disembunyikan, tidak boleh dipakai sendiri, harus disampaikan kepada teman-temannya. Itu ya, sifat yang tidak boleh kita lakukan, yaitu kitman, menyembunyikan. Ya harus amanah, apabila kita disuruh menyampaikan eh, ke kelas ya harus disampaikan, tidak boleh tidak disampaikan. Yang keempat yaitu balada atau bodoh. Mustahil bagi Rasul bersifat bodoh, sebab orang yang bodoh tidak mungkin dapat mengatur dan membimbing orang lain. Ya, seperti itu. Nabi dan Rasul adalah orang yang sangat cerdas, tidak mungkin orang bodoh. Kita harus mencontoh sifatnya Rasul. Ya, cerdas ya, tidak bodoh. Maka kita harus rajin belajar. Walaupun kondisi pandemi seperti ini, kita harus rajin belajar, rajin tanya ya. Rajin tanya, kalau tidak paham tanyakan pada gurunya yang bersangkutan. Ya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sifat jais. Ya, sifat jais adalah sifat kemanusiaan. Ya, sama seperti manusia biasa, Nabi dan Rasul juga manusia ya.
mempunyai sifat lapar, haus, sakit, tidur, ngantuk, sedih, senang, berkeluarga, ya, dan lain sebagainya. Sama seperti manusia, sifat jais Rasulullah, ya, mempunyai sifat lapar, haus, ya, ngantuk, ya, tidur, sedih, ya, senang, ya, berkeluarga, ya bergembira, ya bersedih. Nah, itu adalah sifat jais Rasulullah. Sekarang yaitu latihan soal kerjaan LKS halaman 4 nomor 1 sampai 5. Ya, tulis jawaban di garis bergaris, dikumpulkan bila ada pengumuman dari sekolah. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.